Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Sahabat Jembermu yang saya hormati, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dengan suasana bahagia, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di jalan Allah, bimbingan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jembermu, kali ini saya kehadiran tamu, mengundang tamu istimewa. Beliau adalah, kita sapa dulu, Ibu Maimunah MPDI. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa disapa Bu Mai ya, kalau saya akrabnya Bu Mai gitu ya, Bu Mai. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu Nurul. Sehat, ini yang tak terhingga nikmat sehat ini ya. Alhamdulillah, sampai eksis dengan hari ini semua karena Allah. Ibu Mai ini adalah Ibu Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember. Mulai periode 2015 ya, sampai sekarang. Plus periode COVID, waktu. Plus periode COVID ini, Jawa sampai 2023 awal mungkin. Ya, ada 3 awal ya. Tulisannya saya 22, tapi nanti prakteknya bisa sampai 2023 awal gitu ya. Alhamdulillah. Beliau juga ibu guru. Bu guru apa ini? Bu guru agama. Guru di agama. Jember Kidul 1. Di SD Jember Kidul 1 ibu guru agama. Sudah lama di sana Ibu? Di Jember Kidul 1 saya ngajar 23 tahun. 23 tahun. Iya. Sampai hari ini. Dulu alhamdulillah mulai semester ini udah pensiun Bu Nurul. Alhamdulillah sudah bermatuka, sudah lulus. Sudah lulus sampai waktu yang ditentukan. Jadi guru ditentukan oleh pemerintah. Alhamdulillah. Tapi jenenge berdakwah kan tidak ada pensiunnya sampai akhir hayat kita nanti kita itu. Dan amanah pas ini ya, Majelis Tabligh ini diamanahkan ke Bu Mai, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Jember. Kemudian Ibu juga menjadi ketua PCA Sumbersari. Iya, betul Bu Nurul. Alhamdulillah. Jadi banyak rangkap jabatan nih ya. Ya itu. Ini diuangkan oleh duit piro lah uang kayak gitu ya. Saking jukuke sik engko ya. Jukuke masih nanti di akhirat nanti, mudah-mudahan. Ibu, kita akan berbincang-bincang tentang perempuan mengaji. Itu kan diantara program dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember, yaitu gerakan perempuan mengaji. Ini apa program ini hanya khusus di masa pandemi atau sudah ada dari awal, dari sebelum COVID ini? Ya, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Gerakan perempuan mengaji perlu diketahui tidak hanya pada masa pandemi COVID Bu Nurul, tapi memang gerakan perempuan mengaji itu sudah ada. Nah, tapi di masa perpanjangan waktu ini, memang prioritas program dari PWA Majelis Tabligh itu pembinaan keluarga sakinah melalui gerakan perempuan mengaji. Jadi lebih ditingkatkan di masa pandemi ini. Bagaimana kita bisa membina keluarga sakinah kalau kita tidak mempunyai ilmunya, kan seperti itu. Ya, oleh karena itu PDA Majelis Tabligh
PDA Kabupaten Jember ini, Majelis Tabligh juga mengambil kegiatan prioritas di penambahan waktu ini adalah konsentrasinya pada gerakan perempuan mengaji. Yang harapannya sama dengan programnya PWA, dengan gerakan perempuan mengaji ini semakin ibu-ibu itu giroh untuk tolabul ilminya itu tinggi, diharapkan mereka itu mempunyai tambahan ilmu yang luas, wawasan keilmuan baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang lainnya itu bertambah luas, begitu Bu Nurul, sehingga mereka itu atau kita sebagai perempuan, tidak hanya mereka termasuk saya dan Bu Nurul ya, sehingga kita itu bisa membina keluarga kita menuju harapan Allah, yaitu keluarga yang sakinah. Dengan bumbu-bumbu apa supaya menjadi sakinah itu dengan mawaddah warahmah, kan seperti itu Bu Nurul ya. Alhamdulillah di AIC ya memang ada pembagian tentang mubalighah Bu Nurul, makanya saya tadi mengatakan biar kita itu bertambah girohnya bertambah tinggi untuk talabul ilmi, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang lain. Karena memang di Aisyah itu untuk mubalighah itu kan dibagi menjadi dua Bu Nurul. Ada mubalighah ustadzah, yaitu mubalighah yang memang mereka itu mempunyai kapasitas atau basic dari pendidikan agama. Ini ada mubalighah motivator. Yang satunya mubalighah motivator. Nah, dari mubalighah motivator ini kan latar belakang ilmunya itu macam-macam ya, Nurul. Alhamdulillah kita kan punya UM, Universitas Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Jadi ditunjang dari situlah banyak mubalighah motivator yang bisa kita munculkan, yang juga membina kita di gerakan perempuan mengaji ini. Ya. Jadi gerakan perempuan mengaji ini lebih ditingkatkan supaya perempuan ini punya ilmu untuk memimpin di rumah tangganya, minimal di rumah tangganya. Minimal memimpin diri sendiri. Kan memang kita itu berdakwah itu dimulai dari ibda binafsi kan Bu Nurul ya, dimulai dari diri kita sendiri, baru kita mengajak keluarga, juga mengajak orang lain. Dirinya ini sudah ada ilmu. Ya, kita meyakini punya ilmu kan mengamalkan untuk ke anak-anaknya. Ya, jadi nanti betul-betul memimpin di rumah tangga ini ibu-ibu ini. Nah, gerakan perempuan mengaji ini apa saja yang dikerjakan? Pelaksanaannya seperti apa? Contoh-contoh gerakan mengaji yang sudah dikerjakan Majelis Tabligh ini. Gerakan perempuan mengaji Bu Nurul, mungkin Bu Nurul sering mengikuti di pertemuan pimpinan cabang. Di masing-masing cabang itu berbeda-beda Bu Nurul. Selalu saya sampaikan kepada ketua pimpinan cabang kalau kita pas pertemuan antar cabang itu, seluruh daerah selalu saya sampaikan untuk gerakan perempuan mengaji ini tergantung kepada kebutuhan dari masing-masing cabang dan masing-masing ranting, karena memang action kita itu kan diranting paling bawah itu kegiatan kita itu kan diranting. Jadi fleksibel sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang ibu-ibu itu ada komunitas, ya mereka harus membagi diri sesuai dengan komunitasnya. Ada yang memang belum membaca Al-Qur'annya itu memang belum pintar, ya monggo bisa ditahsin Al-Qur'annya ya. Kalau yang mereka itu sudah bacaannya sudah benar, ya bisa diterjemah dan sebagainya itu ya, bisa mentadaburi Al-Qur'an. Jadi sesuai dengan dan yang paling penting di gerakan perempuan mengaji itu memahamkan tentang ilmu, tentang dinul Islam itu kepada ibu-ibu, sehingga mereka itu tidak hanya bisa membaca Al-Qur'an, tidak hanya ngaji, istilahnya itu ngaji seperti moco, tidak hanya seperti itu, tapi mereka betul-betul paham terhadap ajaran Islam yang sebenarnya, yang memang harus kita amalkan. Nah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mulia. Ya seperti itu. Jadi perempuan ini kalau di gerakan mengaji ini ada
harapan mampu apa gitu ya, sebagai seorang perempuan. Ya, ada kemampuan-kemampuan yang diisikan di situ, dibina di situ, bahwa perempuan harus mampu sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Iya. Ya. Nah, harapan kita Bu Nurul, Ya. harapan dari program itu ya Bu Nurul, dengan ibu-ibu itu giroh mengajinya itu sangat tinggi, giroh tolabul ilminya itu tinggi, dan mereka bisa istiqomah. Ya. Ini yang paling penting Bu Nurul, untuk istiqomah. Ya. Ya. Allah sudah memberikan rahmat berupa waktu, kesempatan, kesehatan. Cuma kadang-kadang kan dilupakan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya. Iya, masing-masing terlalu begitu saja. Iya, masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Jadi gregetnya, niat untuk tolabul ilmi itu beda-beda. Padahal ilmu itu kan sangat-sangat kita butuhkan. Terutama ilmu agama. Dengan kita mempunyai wawasan keilmuan yang sangat luas, harapannya kan akan menambah kekuatan keimanan kita. Kalau keimanan kita sudah semakin hari semakin kuat, semakin baik, kan secara otomatis Bu Nurul akan membawa kita menjadi hamba Allah yang semakin hari semakin takwa kepada Allah. Jadi kita punya padahal sebagai hamba Allah itu seperti apa gitu ya di hadapan Allah. Masing-masing orang ini kalau sebagai hamba Allah ya. Iya, harapan kita ke sana. Nah, dengan mereka mempunyai ilmu Bu Nurul, mempunyai ilmu terutama ilmu agama dan begitu juga ilmu pengetahuan yang lainnya, kita itu menyadari betul Bu Nurul kedudukan kita. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah. Kita sebagai hamba Allah itu apa kewajiban kita kepada Allah? Kepada Allah itu apa? Kalau kita tidak ngaji kan kita tidak ngerti Bu Nurul. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak pernah mengikuti kajian, kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita rajin mengikuti kajian, insya Allah kita akan tahu kedudukan kita sebagai hamba Allah, sebagaimana sebagaimana difirmankan oleh Allah di surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah di sana, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku, supaya mengabdi kepadaku. Jadi mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Kalau kita mengerti ilmunya, bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Harus ada ilmu. Harus ada ilmunya. Makanya kalau kata Imam Syafi'i itu, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Kalau kita mau melakukan ingin kedua-duanya, kebahagiaan di dunia, ya kita harus tahu ilmu. Begitu juga kalau kita ingin meraih kebahagiaan di akhirat, kita juga harus tahu ilmunya. Betul. Bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah? Tentunya kalau ibu-ibu betul-betul menyadari kedudukannya sebagai hamba Allah, mereka itu akan selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ada sikap ketundukan, kepatuhan, takut kepada Allah. Seperti itu Bu Nurul. Betul, sebagai hamba Allah. Dan begitu juga Bu Nurul, di samping kita supaya memahami kedudukan kita sebagai hamba Allah, kita mengabdi kepada Allah, dan kita kan juga harus mencintai Allah. Keagungan Allah. Kita mencintai Allah sebagai Rob, yang telah memberikan segalanya kepada kita, memelihara kita. Dengan cara apa kita mencintai Allah? Bagaimana kita mencintai Allah itu caranya seperti apa? Difirmankan oleh Allah di surat Ali Imran Bu Nurul di ayat 31 itu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seperti itu Bu Nurul. Jadi kita mencintai Allah itu dengan cara kita ittiba kepada Rasulullah. Tidak sakarnya diri, tidak semangat sendiri, tidak aku lo mencintai Allah dengan caranya sendiri, tidak. Tapi ada aturannya. Ada aturannya. Kalau kita konsekuen mencintai Allah, ya kita ittiba kepada Rasulullah.
Tapi kadang banyak orang ngomong itulah nabi gitu ya Bu. Iya. Alasannya itulah nabi loh. Kalau Padahal ayatnya kan jelas kul, Jelas, katakan Nabi iya. Muhammad yang disuruh menyampaikan kepada Iya. kita umatnya, kan seperti itu Bu Nurul. Iya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, insya Allah, kalau kita sudah mengabdi kepada Allah, kita betul-betul cinta kepada Allah, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang betul-betul sesuai dengan harapan Allah, semakin Iya. hari menjadi Dengan hamba yang tata caranya semakin Allah, takwa iya. kepada Allah Bu Nurul. tidak ngarang sendiri, tata Iya. cara sudah Sudah disiapkan semua ditentukan. dengan sempurna. Kalau untuk gitu urusan ya. ibadah itu kan Ibadah sudah ada. sudah ada aturannya, fattabi'uni itu tadi, Iya. makanya suruh mengikuti Ikutilah Rasulullah. Rasulullah. Iya, seperti Ikutilah itu, aku Rasulullah. betul. Jadi tidak boleh ngarang sendiri, sekalipun itu tapi membuat saya khusyuk. Tapi kalau bukan dari Rasulullah kan bukan hanya mikir khusyuknya ya, Iya, harus ada tuntunannya, dan yang paling sempurna ya dari Allah dan Rasulnya. iya, betul. Iya. Jadi harapannya nanti Aisyah ini sebagai hamba-hambanya Allah yang luar biasa ya, yang taat kepada Allah tadi. Tidak ada disuruh hanya beribadah kepada Allah. Kegiatan kita sehari-hari itu ibadah kepada Pada Allah. Iya. Kalaupun ada ibadah yang lain kan ada mahdoh dan ghairu mahdoh itu. Betul. Tetap di jalurnya Allah. Ada Allah di sana. Jadi Tetap kita tidak hablum akan minallah dan hablum minan nas itu kan tetap harus jalan. kita jalankan seperti itu. Kemudian lagi wanita ini kan banyak tugasnya. Selain dari hamba Allah juga ada tugas lain ini di program itu ya. Iya, Nurul, Iya. betul. Mm-mm. Karena memang dengan gerakan perempuan mengaji itu Mm-mm. diharapkan bisa membina keluarga sakinah ya, Iya. Bu Nurul. Tentunya harapan kita bisa mengetahui tugas dan tanggung jawab kita di rumah tangga kita. Iya. Yang pertama, kita sebagai istri. Kayak istri. Sebagai istri yang baik itu seperti apa? Tapi Iya. kalau ngomong samawa itu ya gampang. Tapi kan ya apa caranya Iya, gitu untuk sebagai istri ya. mengimplementasikannya itu kan ya Iya. sulit. Iya. Perlu perlu kesabaran, Perlu ya, latihan, perlu gitu ya. latihan, Menjadi istri juga yang perlu baik, keikhlasan, betul. seperti itu Bu Nurul. Nah, Iya. diuji kesabaran nanti di dalam rumah tangga tetap Iya. jadi istri yang solihah apa tidak ini. Iya, betul. Lagi-lagi kembali harus punya ilmu. Betul, Rumah tangga Bu harus Nurul. ada ilmu. Dan itu yang kadang kita tidak memikirkan. Iya. Berjalan begitu saja ilmunya seperti apa. Kalau ada Iya. permasalahan jadi terpentok, baru bingung. Ini piye jalan keluarnya. Nah, maka harus ada ilmu ya. Di Aisyah ditekankan bahwa kita gerakan mengaji itu harus tahu bahwa kita itu jadi seorang istri. Sekalipun kita itu, mohon maaf ya, misalnya karirnya luar biasa, suksesnya, tapi Iya. harus ingat bahwa kita sebagai istri Iya, di tetap rumah sebagai tangga istri uh-uh, mempunyai kewajiban yang harus kewajiban dilaksanakan, seperti itu Bu Nurul. pada suami ataupun Iya. kepada anak-anaknya, gitu ya. Bagaimana istri yang Mm-mm. solihah itu? Mm-mm. Tentunya ibu-ibu kan sudah paham Iya. ya Bu Nurul ya, Ah, kita ah. sudah paham di surat An-Nisa ayat Mm-mm. 34 itu. Bagaimana istrinya? Fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah, kan seperti itu. Iya. Harus bisa menjaga diri. Iya, wanita yang solihah itu fasolihatu qanitatun, yaitu wanita yang taat. Ya. Taat kepada Allah, kepada taat Allah. kepada Rasulullah, taat kepada suaminya, Iya. selama apa yang diperintah suaminya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Islam, kan seperti Iya. itu. Nih, Dan ini tidak mudah loh, ngomong taat-taatan gampang toh itu ya. Nek dilakoni ya angel. Ya, Kadang memang kesel perlu tantangan buat wanita latihan yang itu sama tadi. sibuk dua-duanya. iya, Aku nggak lihat dewe, mas aku ya kesel dewe. Misalnya emang suaminya minta tolong apalah, bikin minum atau apa, masuk gak nah iso. itu. gitu Makanya ya. kalau Nah, seorang karyawati itu memang Iya. harus ekstra tuh. ekstra, memang Iya. sudah diniati. Kalau diniati. saya Makanya punya peran betul-betul ganda, kan? keikhlasan itu harus dipegang betul. iya. Kalau kita tidak ikhlas, mungkin ya adanya menggerutu, adanya kita mengeluh. Kenapa? Nanti enggak berpahala ini, gremeng tak bendino ibu-ibu Iya. ya, enggak ikhlas itu ya. Kesel tapi enggak ikhlas.
Kalau kata orang Jawa kan tiwas oleh kesele seperti itu. Tiwas Pahalanya oleh kesele. tidak ada, kan tidak boleh kita Karena kita tidak ada mengungkit-ungkit apa yang sudah kita Kebaikan lakukan, yang sudah kita kebaikan kerjakan kita, sodakoh kepada- kita, baik itu sodakoh uang maupun sodakoh Iya. tenaga, dan Termasuk itu. kita kepada suami, Iya, sikap dan betul. lain sebagainya itu tidak boleh diungkit-ungkit terus ya. Iya. Nah, kebaikan itu nanti tidak ikhlas malah oleh kesel tok gitu ya. Jadi seorang istri ini betul-betul di rumah tangga harus kita buktikan dari keluarga Aisyah. Ya apa menjadi istri yang Yang solihah. istri yang solihah. Gitu ya. Ya, dari kriteria surat Yang An-Nisa Anissa tadi itu tadi. yang konita, Taat, yang pamit, taat, kemudian yang menjaga kehormatan menjaga dirinya, kehormatan dirinya. terutama di belakang suaminya. Nek bojone keenek, tetap Iya. memelihara diri, tetap kesuciannya dijaga. Iya. betul. Ojo bojone budal kene nglebokne wong, naudzubillah itu ya. Iya. Mulane bojone lali apa sih kok ada wis ya. Jadi itu harus tetap suci ya. Iya. Harus Karena tetap kan suci, harus suami tidak nanti ada. kan dimintai pertanggungjawaban kan Betul. Bu Nurul ya. Kepemimpinan menjadi seorang istri Iya. ini. Jadi istri yang solihah. Memelihara diri, kemudian apalagi yang di situ tadi Anissa itu. As-solihatu Qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Tuh, Ya. di potongan surat An-Nisa itu. Ada sebagian di situ ya. Ya. Kemudian selanjutnya lagi harapan gerakan perempuan mengaji ini. Kalau di Unmu ya sebelum lanjut ke berikutnya ini, di Unmu itu kan kita biasa pengajian sudah rutin, bahkan satu pekan satu kali. Iya, setiap Setiap hari Jumat. Jumat. Iya. Dulu waktu belum pandemi kan Belum satu pandemi bulan satu kali. dua minggu sekali. Dua pekan Ya. sekali ya, 2 pekan sekali. Sekarang malah setiap pekan terisi. Ya, karena kita tidak Alhamdulillah. usah keluar rumah Bu Nurul. Betul, bisa Dari rumah kita IT masing-masing. tadi ya, memanfaatkan Iya. IT tadi. Yang penting ada niat saja kita mau mengikuti, mau Betul. menyisihkan waktu Nah, seperti itu. kalau mikirkan lebih mudah toh sebenarnya sekarang itu cari Iya. ilmu itu ya. Pokok mau ikut, menyaksikan, mendengarkan, ya insya Allah itu kita dapat ilmu. Justru perlu disyukuri ya. Dulu-dulu kan tidak ada begitu dengan mudahnya. Iya. Panitia ngetekno konsumsi akeh. Saiki lho konsumsinya Tanpa dewe-dewe. konsumsi di rumahnya Bisa ikut seminar sendiri-sendiri. manapun sampai dari PP itu kita bisa ikut. Iya, Pengajian. alhamdulillah kita Klik, bersyukur. ya. Kalau tidak gitu Balik kita kan dari PP. tidak kenal sama Ilmu-ilmu ibu yang lebih PP. tinggi lagi gitu ya, lebih bagus-bagus lagi yang kita tidak 2 tahu. minggu sekali kalau PP Ah, dulu. ada Setiap 2 pekan Jumat sekali ya, setiap jam Jumat 4 ada. sampai jam 5 sore. Alhamdulillah kita kan sering mengikuti bisa Bu Nurul. mengikuti. Dulu Iya. kan kita tidak pernah mikir ya opo Iya. daerah iso nang PP ya. Iya. Jadi sekarang Mengikuti dimudahkan. GPM-nya PP, Iya. Gerakan Perempuan Mengajinya PP. Jadi, Alhamdulillah. alhamdulillah kita juga bisa dapat ilmu. Ilmu Sebenarnya yang luar biasa kita kita iya, tahu ibu-ibu yang yang pintar dari seperti pinter-pinter itu kita menjadi bisa motivasi bagi diri kita ada untuk tambahan selalu- wawasan, selalu belajar. selalu belajar lagi. Iya, betul. Iya. Jadi ya COVID ini pun membawa hikmah. Betul, Kita bisa betul. bisa melanglang buana, bisa Iya. ikut seminar apapun ya, menambah wawasan kita. Kemudian selanjutnya dari gerakan mengaji yang ketiga ini, seorang ibu, bagaimana kita menjadi ibu yang baik ya, gitu ya. Gerakan mengaji yang ketiga itu, selain menjadi hamba Allah, menjadi seorang istri yang solihah, kemudian menjadi ibu Ya, harapannya atau menjadi orang tua yang bisa salah kita satu ladani gitu ya. iya, salah satu dari cara membina keluarga sakinah Bu Nurul, Iya. di samping kita pengabdian kita kepada Allah itu tinggi luar Iya. biasa sesuai dengan harapan Allah. Kemudian kita juga bisa menjadi istri yang baik, Iya. karena kita kalau sudah menjadi istri yang baik secara otomatis kita juga mendidik putri-putri kita terutama. Putri-putri kita itu tahu, oh ibu yang dilakukan ibuku itu dulu Seperti kepada ini. bapak itu seperti ini. Jadi anak-anak melihat. itu ya Teladan kita akan figurnya. tertanam dalam Iya. hatinya itu. Pendidikan Betul, yang ya. secara nggak langsung tidak ngomong pun tuh pendidikan ya bagi anak-anak kita Betul, dengan betul, melihat Bu ini ya. Nurul. Dengan uswah itu, dengan Dengan contoh uswah, dengan apa yang kita contoh itu. lakukan yang baik-baik. Iya. Misalnya Bisa- lihat ibunya mari maghrib ngaji, anaknya kan ngerti. Iya, tahu. Oh, kebiasaan di rumahku mari maghrib ngaji. Seandainya dia sekarang belum sempat melakukan, suatu saat pasti. Sudah tertanam di alam bawah sadarnya Iya, betul. bahwa keluargaku mendidik seperti ini. Ibuku seperti ini, kalau ke aku, ke ayahku begini, itu tahu semuanya. Iya, betul Bu Nurul. Pembiasaan sodako dan sebagainya itu memang dari keluarga itu yang Betul, 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 betul. Bu Nurul. Ya, tertanam. Ya memang pendidikan yang paling utama ya iya. dari orang ibu ini, dari seorang ibu ini.
Makanya kan salah satu pilar kita menuju kepada keluarga sakinah itu kan pendidikan di dalam keluarga Bu Nurul. Kita semua kan paham Bu Nurul bahwa anak-anak yang baru lahir dari rahim seorang ibu itu sudah membawa fitrah. Yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir kan dalam keadaan suci. Tapi yang dimaksud suci di sini sudah dibekali dengan fitrah yang baik oleh Allah. Siapa yang berperan di situ? Di hadis itu kan fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi orang tua yang betul-betul punya peran untuk bisa menjadikan mereka itu menjadi apa? Tergantung orang tuanya. Tergantung kepada orang tuanya. Kita itu yang manage, yang mempelajari awal. Terutama ibunya, karena ibu itu merupakan pendidik pertama dan utama bagi bahkan anak-anak. Mulai dari dalam kandungan sudah mendidik. Pendidikan prenatal itu kan juga penting sekali. Makanya bisa komunikasi dengan bayinya itu ya ibu itu ya. Makanya untung sekali kalau calon ibu itu betul-betul sudah punya bekal. Ilmu sudah lagi. Punya bekal ilmu yang dipersiapkan nanti bagaimana seandainya saya sudah menjadi seorang ibu. Seperti itu Bu Nurul. Nah, karena kita tahu Bu Nurul bahwa pendidikan yang paling baik, pemberian yang paling baik dari orang tua kepada anaknya kata Rasulullah itu bukan harta, bukan harta, tapi pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik. Itu. Jadi pemberian yang paling berharga bagi seorang anak dari orang tuanya adalah pendidikan yang baik. Bukan harta yang akan diwariskan. Kalau harta itu kan kalau harta itu kan nanti akan bisa menjadi habis kalau tidak bisa memanage Bu Nurul, tidak bisa mengelola, tidak bisa mensyukuri. Tapi kalau pendidikan yang baik, makanya kan di dalam keluarga itu yang harus ditanamkan nomor satu kan dari pendidikan akidah, kemudian bagaimana cara ibadah yang benar, kemudian pendidikan akhlaknya. Dan itu mulai dari kecil. Karena yang mudah dibentuk itu saat dia kecil. Iya betul. Betul kan itu punya kemauan kemana-mana sendiri. Iya sudah ada pengaruh-pengaruh dari luar. Ada pengaruh dari luar. Dia mampu bergerak sepeda motor, ini. Kalau masih kecil kan semua masih tergantung ibu. Ayah mau dikapak mau arek iki ya. Misalnya ingin anak punya hafidh kan mesti orang tuanya yang mengarahkan ke sana. Betul. Dari pembiasaan dari kecil sudah mulai dari diinformasikan. Dari dalam kandungan di sini ya nanti ingin kalau ibunya rajin membaca Al-Qur'an ya bisa nanti hafal 30 juz. Di SD, di TK diceritani mana nanti kamu ke pondok ini kan dari awal nggak bisa kan ujuk-ujuk anak harus dikarantina di pondok itu ya nggak bisa harus dikongkong menghafal nih seperti itu apalagi kan ada HP ini ya pengaruhnya bagaimana mengikhlaskan tidak pegang ini walaupun sekarang itu sangat dibutuhkan untuk pembelajaran ini jadi ya kita yang menyikapi menyiapkan bagaimana harus selalu mendampingi putra putrinya dalam belajar di rumah. Kalau sekarang tuh menurut saya kuat-kuatan mana yang lebih harus memberi banyak pengaruh. Ini lebih banyak pengaruh atau dari orang tua yang mempengaruhi. Tadi itu ya benar ya. Iya betul. Anak dilahirkan suci, orang tuanya yang menjadikan ABCD tadi itu. Ya. Betul. Jadi orang tua namanya ditanggung jawab, ditagih nanti pertama juga orang tuanya tuh. Iya benar. Ya. Ibu jangan cuma ngandalno bapak. Kan bapak sebagai arijalu qawwamuna 'alan nisa. Padahal kan di hadis Rasulullah almar'atu kan perempuan juga pemimpin, almar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha kan seperti itu dimintai semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak apa yang bisa saya lakukan. Pokoknya kita itu rasanya harus berlomba-lomba. Apa yang bisa saya berikan? Nggak usah nunggu gitu ya. Iya betul. Senyapa masih ada waktu apa yang saya berikan untuk anak saya. Jangan sampai anak nanti itu protes. Orang tuanya mau masuk surga diprotes anaknya jangan sampai ya. Aku kok lebun rokok dijarni. Bisa gitu ya. Dan jangan sampai kita sebagai orang tua nanti menyesal pun. Karena waktu kan tidak akan kembali lagi. Tidak bisa diulang lagi. Tidak bisa kembali lagi. Makanya kesempatan yang diberikan oleh Allah itu betul-betul harus disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baik waktu yang diberikan. Jadi gerakan perempuan mengajinya Aisyah ini luar biasa ya. Kalau ini dipahami oleh setiap anggota kita,
mau belajar ya tanpa paksaan itu lebih enak ya, lebih mudah karena bisa kreativitas. Ya, mudah-mudahan. Semakin kalau kita pengajian, menurut saya itu kan hanya membuka wacana. Selanjutnya kan kita sendiri yang harus banyak lagi mencari dan mencari. Betul. Karena buku-buku juga sudah banyak, kitab-kitab banyak kita punya ya. Tinggal kitanya. Kalau pertemuan menurut saya itu hanya membuka wawasan saja. Kitanya sendiri yang harus menggali diri kita sendiri. Tinggal Tidak ada usah kemauan apa tidak dari Betul. diri kita. Kan seperti Hari itu. ini sangat mudah ya, tidak seperti zaman dulu. Nyari ayat saja kangelan. Saya tinggal klik ketemu. Betul. Ayat tentang apa? Klik ketemu. Nggak kayak zaman kita kuliah dulu. Buku sak mujuk misogir sak meneh gede. Zaman saya kuliah 80-an kan Sampai masih stres sulit kalau ya. nyari an jenenge hati sampai harus nyampe kepada ini Mas. Awas sampai stres di perpustakaan. Sekarang kan mudah. Tinggal klik nyampe. Nah, untuk selanjutnya kita ini Aisyah juga dituntut sebagai anggota masyarakat yang baik. Itu seperti apa? Betul. Tadi hamba Allah. Iya. Sekarang masyarakat yang baik. Seperti apa itu penjelasannya? Kita kan sebagai makhluk sosial ya Bu Iya. Nurul. Kita tidak boleh menutup diri. Kita tidak boleh cuek kalau kata bahasanya anak sekarang gitu. ya, Ya. cuek. Karena memang saudara kita. Ya. Saudara kita itu ya orang yang paling dekat tempat tinggalnya dengan kita. Ya Iya. tetangga kita Tetangga itulah kita saudara itu yang kita. paling dekat ya. Ya. Makanya kita juga harus punya peranan di Ya. masyarakat dan kita harus menyadari betul bahwa saudara kita itu adalah ya tetangga kita yang mengetahui bagaimana kita sedang bahagia, bagaimana kita sedang sakit, bagaimana kita sedang ada permasalahan itu bukan saudara kita yang jauh. Iya, karena kita belum Tapi- tentu satu saudara ini Iya, ngumpul ya. tapi tetangga Hmm. kita. Tetangga kita Yang pasti kalau dekat pagi kita. seandainya biasanya kita nyapu, Iya, kelihatan. kemudian nggak kelihatan, Hmm. kok nggak nyapu di Kemana? depan, kemana, Rumahnya ternyata ketutupan sakit, gitu ya. iya, kan tetangga Tetangga. kita. Oleh karena itu Bu Nurul, kita terutama Hmm. karena kita sebagai Ibu Aisyah Iya. harus betul-betul menjadi contoh yang baik Di masyarakat. di masyarakat, betul. Juga memberikan Kita- manfaat yang banyak Kita, untuk masyarakat kita gitu juga ya. berdakwah Berdakwah, itu iya. tidak hanya dengan lesan, Bu Ya, Nurul. tidak harus ceramah di mimbar. Iya, Di juga milik seperti juga ini. bilhal. Nah, bilhal. dengan cara bagaimana Ah. kita berpakaian. Iya, Kan berpakaian di begini masyarakat saja itu sudah di macam-macam Bu Nurul. betul, betul. Kan masih Mm-mm. banyak orang-orang Islam, wanita-wanita Mm-mm. muslimah itu Yang belum mereka itu menutup aurat kalau kalau pengajian saja, masjid. pengajian, kalau ada acara-acara umpama ke Ah, kemanten, kemanten, ada acara iya. undangan dan lain sebagainya. Tapi untuk keseharian mereka itu ya istilahnya Jul-julan. non sewu, berbaju ya tapi telanjang Ah, seperti itu. iya. Sudah tidak mikiri untuk Karena menutup ilmunya tadi itu yang belum Iya. nyampe, dan kita Aisyah harus memberi contoh. harus memberi contoh betul. Kalau Bagaimana kita kalau sudah keluar rumah ada berdakwah dengan lisan kita tapi mereka tetap Nggak juga nyambung. tidak mau Iya. mengikuti ya dengan Dengan cara tingkah bilhal laku ya kita. setiap bagaimana kita dan putri-putri Iya. kita itu Mm. harus kita biasakan menutup aurat. Kalau kita ketemu dengan tetangga ya tetap harus menyapa, absus salam itu harus Iya, kita harus kita biasakan. biasakan. Kita belanja saja atau belanja Iya. itu Mm. harus kita biasakan Ucapan absus salam. Kita nggak usah malu karena memang Mm. itu perintah dari agama Dan kita itu dan itu merupakan satu pahala contoh ibadah itu ya. Iya. Mm. dan kita dengan tetangga jangan sampai kita aku loh Ibu Aisyah, aku Nggak nggak satu dengan yang lain, ah, tidak, jangan juga seperti itu. Mm. Selama kegiatan itu tidak bertentangan dengan norma-norma Islam, ya tetap kita harus Kita harus bergabung dengan mereka. betul. Tapi menyatu kalau dengan masyarakat. kegiatan-kegiatan Ah, itu sudah tidak sesuai sesuai dengan tuntunan iya, tadi itu tuntunan Allah syariat dan Rasulnya. agama kita, syariat Islam Ya. dengan petunjuk Allah dan Mhm. Rasulullah, ya kita kalau bisa kita ingatkan, kalau memang tidak mau ya monggo. Ah, Nah, karena memang orang itu sudah punya keyakinan tapi tetap dengan berbeda. cara yang santun gitu ya. Iya, Ah, tetap harus dengan cara yang santun. baik. Tidak Bil menyakiti ma'ruf bil mereka. hikmah bil ma'ruf itu Iya. sudah Ya, alhamdulillah banyak hal ini ya Ibu Aisyah seluruh Kabupaten Jember khususnya. Nah, jadi banyak yang akan kita pelajari. Monggo masing-masing di cabang ini kita bergerak ya. Namanya Aisyah kan gerakan. toh. Iya. Gerakan, makanya harus kita itu Gerakan berkemajuan. berkemajuan. Ya kita yang harus kreatif ya. Betul. Sudah banyak kan tidak harus langsung diberi melulu, aktif kita membuka-buka Iya. atau membuat kegiatan. Ya, tadi itu yang paling terdekat lah
Kalau kita kan ada gerakan jamaah dakwah jamaah, sekup yang paling kecil itu kita kembangkan. Bu Mai, barangkali ada yang mau disampaikan ke seluruh ibu-ibu. Ya, untuk ibu-ibu Aisyah se-Kabupaten Jember khususnya, mari kita manfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah ini, karena kita mempunyai satu program yang luar biasa, yaitu Gerakan Perempuan Mengaji. Dengan Gerakan Perempuan Mengaji ini diharapkan kita nantinya bisa memiliki ilmu yang luas, memiliki wawasan yang sangat luas, baik ilmu keagamaan maupun ilmu pengetahuan yang lainnya, sehingga kita sebagai ibu bisa membina rumah tangga kita sesuai dengan harapan Allah, membina rumah tangga yang sakinah dengan modal mawaddah warahmah menurut seperti itu. Dan dengan Gerakan Perempuan Mengaji ini kita akan menjadi hamba Allah yang semakin hari mempunyai keimanan yang semakin kuat dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, Bu Nurul. Karena kita semua tahu kata pepatah, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, begitu Bu Nurul. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, harapannya kita mendapat ilmu dari Gerakan Perempuan Mengaji ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin hari menjadi hamba Allah yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ibu-ibu. Kita semua tahu ya, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Mudah-mudahan kita menjadi wanita yang solihah sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bu Nurul harapan kami atas nama pribadi juga atas nama Majelis Tabligh ya Bu Nurul. Diberi kesempatan oleh Bu Nurul di sini. Jembermu ini Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Mai. Mudah-mudahan ini ibu-ibu bisa mengembangkan lagi lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Amin, amin. Ya, terima kasih sahabat Jembermu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat ini. Amin. Insya Allah banyak hal yang bisa kita amalkan dari bincang-bincang kita sehari-hari ini. Selebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.